Bikinnya sekali, tapi bisa dinikmatin berkali-kali. Yuk kita bikin pepes jamur yang bisa di stok frozen. Tapi rasanya nggak berubah meskipun berbulan-bulan. Jangan skip videonya. Assalamualaikum teman Taehyung, selamat datang di SC Taehyung Channel. Seneng banget akhirnya Teteh bisa ngonten lagi nih. Jadi hari ini Teteh mau bikin menu-menu stok frozen lagi. Soalnya kan nanti bakalan bulan Ramadan nih. Jadi ini tuh cocok banget buat kita pas sahur biar nggak gedebak-gedebuk, jadi lebih satset. Dan kali ini Teteh akan bikin resep pepes tahu sama jamur dan nanti proteinnya kita tambahkan telur. Nah sekalian nanti Teteh akan kasih tips dan trik gimana sih caranya untuk penyimpanannya, terus cara buatnya supaya nanti bisa awet dan tahan lama di freezer. Oke deh, karena bahan-bahannya udah siap, jadi langsung aja yuk kita mulai. Pertama kita siapin dulu jamurnya. Ini Teteh pakai jamur tiram. Kalau teman-teman mau mix sama jamur yang bulat boleh banget. Jadi ini tuh takarannya Teteh pakai tadi 1 kg ya. Dan ini terlihat lembab karena udah Teteh cuci bersih. Selanjutnya supaya ini nggak bau jamur, si jamurnya ini akan kita siram dengan air panas yang kita masak sampai mendidih. Jadi langkah pertama kita akan masak dulu air sampai mendidih ya. Langsung aja kita tuangkan airnya. Biar lebih cepat kita tutup, kita nyalain apinya dan ini kita masak sampai mendidih. Karena kalau kita masak air itu kan lumayan lama, jadi sambil nunggu mendidih kita siapin dulu daun pisang yang akan kita gunakan untuk membungkus ya. Jadi ini tuh biasanya kalau Teteh mau pepes apapun itu, mau ayam, tahu, jamur, biasanya kalau Teteh bikin 2 bagian. Ada yang ukurannya lebih besar dan ada yang ukurannya agak kecil. Nah, kalau kalian udah bagi jadi 2 seperti ini sebelumnya udah Teteh lap terlebih dahulu semuanya satu persatu supaya yang kotor-kotor ketika kita ambil dari pohon itu dia nggak kebawa. Selanjutnya kalau udah seperti ini jangan langsung dipakai karena kalau dipakai dia itu belum lemes ya, belum gampang digunakan. Jadi sebaiknya sekarang kita akan bakar untuk si daun pisangnya. Jadi cara bakarnya akan Teteh praktekin. Dan ada juga nih cara selain dibakar yaitu dijemur atau bisa juga direbus di air mendidih. Jadi kayak dimasukin ke air yang mendidih gitu. Nah nanti itu juga caranya lebih lemes. Nah sekarang Teteh akan pakai cara yang biasa Teteh pakai ya. Kita ambil selembar daun pisang. Sekarang kita nyalain apinya seperti ini. Terus ini daun pisangnya kita arahin yang bagian dalam ya, dan kita bakar seperti ini nih tuh, asal sampai berubah warna bening, terus ditarik, jangan kelamaan, kalau kelamaan nanti dia bener-bener kebakar daunnya tuh seperti ini. Pokoknya sampai sekeliling semuanya kena. Memang gerakannya harus agak cepet ya, jadi si daunnya tuh beda tuh, kalau udah dibakar tuh dia lebih lemes. Beda sama yang belum nih, kalau yang belum dia agak kaku, nanti gampang sobek. Kalau dibakar sedikit dia lebih lemes, lebih gampang dibentuk. Dan ini tuh bisa kita gunakan untuk membungkus makanan ataupun mau dipakai untuk kita pepes seperti hari ini. Nah sekarang ini kita lakukan lagi pokoknya sampai selesai. Teteh contohin lagi ya, nih caranya seperti ini. Tuh ya warnanya berubah ya, tinggal ditarik. Nah cara ini juga bikin si kuman-kuman yang nempel di daun itu mati ya teman-teman. Nah ini akan Teteh lakukan sampai semuanya selesai dibakar dengan api. Karena airnya udah mendidih, sekarang kita matiin api kompornya. Terus kita akan langsung siramkan ke jamurnya. Langsung aja kita tuang. Ini kita tunggu sampai dia itu agak lemes gitu ya, kurang lebih sekitar 1 menit biar nggak kelewat. Jadi sekarang kita atur di 1 menit. Kenapa sih ini nggak disuir-suir dulu baru disiram? Soalnya kalau misalkan teman-teman suir-suir dulu baru disiram, kalau disuir kan nanti seratnya terbuka tuh. Kalau seratnya udah terbuka nanti banyak air yang masuk ke dalam serat-serat jamur tadi. Jadi kandungan airnya malah lebih banyak, nanti malah jadi lebih lembek. Jadi sebaiknya posisinya belum kita suir-suir, nanti suir-suirnya setelah kita rendam dan kita peras. Selama direndam, tadi Teteh tekan-tekan supaya semuanya itu benar-benar terendam ya. Dan ini udah 1 menit lebih, tuh 1 menit 38 detik, kita matiin aja. Langsung aja ini kita angkat, kita tirisin. Nah cara ini tuh bisa mengurangi bau jamur ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah gitu, kalau jamur udah pasti bau jamur. Tapi ada sebagian orang itu
yang kurang suka sama bau jamur yang terlalu kuat gitu. Nah, cara ini bisa mengurangi. Dan selanjutnya kalau udah kita rendam, ini kita tunggu dulu sampai agak dingin. Kita akan peras sampai airnya habis, karena ini kan mau buat stok frozen. Jadi kita harus pastiin airnya sudah benar-benar kita peras supaya kandungan air yang ada di si jamur ini dia udah berkurang atau bahkan harusnya sampai hilang ya. Sambil nunggu jamur agak dingin, sekarang kita siapin bumbunya. Untuk bumbu seperti biasa, ini cuma ada bawang merah dan bawang putih. Karena kita akan bikin banyak, bumbunya harus lumayan banyak ya, supaya nanti rasanya tuh sedep. Untuk bumbunya sebenarnya kalian bisa iris atau bisa halusin. Nah, sekarang Teteh akan pilih dihaluskan. Untuk bumbu ini sudah pernah Teteh share. Terus ada cabenya juga. Untuk cabai ini kita pakai cabai rawit sama cabai keriting. Selanjutnya kita siapin 1 buah tomat. Ini opsional. Kalau kalian nggak suka tomat boleh di skip aja. Jangan khawatir. Kenapa sih untuk stok frozen masih pakai tomat? Selama kita masaknya sampai bumbunya benar-benar matang, sampai kadar airnya itu hilang semuanya, itu akan awet. Yang penting nanti kita akan masak bumbunya sampai benar-benar matang, sampai tanak, sampai minyaknya tuh kepisah. Nanti akan kita masak ya. Nah, ini kita potong-potong biar nanti gampang halus. Terus kita kasih air supaya bisa halus dan tercampur rata. Jadi teman-teman, kalau kalian itu tim pepes yang bumbunya dihalusin atau diiris nih, sebenarnya dua-duanya punya rasa yang enak. Cuman kalau dihalusin itu bumbunya itu lebih menyatu, lebih meresap. Kalau diiris kan kadang suka misah-misah ya. Itu tergantung, sesuaikan aja dengan hobi atau selera masing-masing. Nah, sekarang ini kita halusin. Wah, karena ini udah halus, selanjutnya kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar matang ya. Nah, jadi seperti ini nih. Sebenarnya ada juga nih, kalau kalian tim yang suka bumbunya itu pakai bumbu kuning, tinggal kalian tambahin aja kunyit. Terus misalkan nggak mau pedas, tinggal di skip aja untuk cabenya ya. Nah, karena ini udah, selanjutnya kita akan tumis sampai bumbunya benar-benar matang. Nah, ini kan masih ada banyak kandungan airnya. Jadi langkah yang pertama, kita akan buat airnya menyusut terlebih dahulu, baru kita kasih sedikit minyak nanti pada saat menumis ya. Nah, sekarang kita akan panasin dulu wok, terus kita langsung aja tuang si bumbunya tadi. Ini kita masak, kita tunggu sambil sesekali diaduk, pokoknya sampai kadar airnya itu hilang. Tunggu sampai airnya menyusut. Oke, sekarang ini udah kelihatan ya, udah menyusut airnya, terus udah kering kayak gini. Nah, ini kan masih, kalau kita cium, masih bau langu banget nih. Supaya cepat matang, kita kasih sedikit minyak. Nah, kita kasih minyaknya sedikit aja, kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Kita masak lagi. Pokoknya nanti kalau ini tuh udah matang, dia akan terlihat si bumbunya itu akan mengeluarkan minyak ya. Jadi terpisah antara si bumbu dan si minyaknya. Nah, kayak gini tuh belum matang, jadi akan kita masak lagi sambil sesekali diaduk. Nah, ini karena bumbunya udah matang, kita kecilin dulu nih apinya. Jangan langsung dimatiin, kita akan kasih seasoning. Ini ada gula pasir, terus kita kasih kaldu bubuk, ada garam, lada. Kita pakai 1 sendok teh aja karena tadi udah pakai cabai, dan ini opsional penyedap. Kalau udah kita aduk rata, matiin api, angkat, dan ini biarin aja sampai dia itu agak dingin. Kenapa harus nunggu sampai agak dingin? Supaya nanti ketika bumbunya dicampurkan dia itu lebih meresap. Nah, ini udah kita tiriskan sampai airnya udah pada turun, supaya benar-benar maksimal airnya keluar dari si jamurnya. Sekarang kita akan peras sampai kuat tuh kayak gini ya. Kita peras dengan kuat, kalau bisa 2 tangan nih, sampai airnya keluar seperti ini. Beb, lanjutin. Ini semuanya udah kita peras. Hasilnya 1 kilo cuma dapat segini ya. Kalau udah, ini tinggal kita suwir-suwir aja nih. Nah, ini kayak gini. Langsung aja di wadah yang lebih besar supaya nanti gampang kita satuin semua bahan. Nah, disuwir-suwir aja kayak gini. Kalau udah disuwir tuh dia mirip ayam suwir nggak sih? Nah, kayak gini suwir-suwirnya. Jadi memanjang ya. Nih kita lakuin lagi. Pokoknya sampai habis, sampai selesai. Nah, ini udah mau selesai, tinggal 1 lagi nih. Tuh, hasilnya seperti ini, suwiran-suwirannya. Selanjutnya kita akan tambahin tahu.
Ini Teteh pakai tahu yang kecil, pakai 15 tahu. Selanjutnya kita akan tuangkan bumbunya. Masukin telur, kita pakai 4 butir. Jadi telur di sini sebagai pengikat ya, pengikat si pepes tahu jamurnya. Setelah itu ini kita aduk rata sambil diremas-remas supaya tahunya itu hancur. Nih kayak gini nih. Ini kan tadi udah kita kasih seasoning ya, udah kita kasih bumbu. Takutnya kan ada yang kurang nih untuk rasanya. Nanti setelah kita campurkan, kita cobain dulu apakah rasanya udah pas atau justru kurang. Kalau udah tercampur rata seperti ini, biar rasanya pas, kita bisa cobain dulu. Kita ambil sedikit sama tahu-tahunya juga. Terus kita panasin di teflon yang udah dipanaskan. Kita tunggu sampai matang ya, sampai warnanya tuh berubah. Ini udah wangi. Kita coba. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pas. Kalau misalkan teman-teman punya selera yang beda, ada yang kurang, atau misalkan kelebihan, tinggal disesuaikan aja. Terakhir tinggal kita masukin daun kemangi ya, kita aduk lagi. Seandainya teman-teman nggak suka daun kemangi atau susah dapetin daun kemangi, ini nggak apa-apa, boleh di skip aja. Tapi kalau pakai daun kemangi itu emang wangi ya. Meskipun nanti untuk stok frozen setelah dari freezer, pas kita keluarkan dulu di chiller, pas dipanasin lagi udah berkurang, tapi jadi lebih menarik juga, ada warna hijau-hijaunya nih. Nah, di sini misalkan teman-teman mau tambahin irisan cabai keriting hijau, cabai keriting merah, itu boleh ya. Cuma karena Teteh mau buat anak-anak juga biar nggak terlalu pedas, jadi cukup di tahap awal aja untuk cabenya. Nah, ini kita aduk dulu sampai merata. Oke, kalau udah seperti ini, sekarang udah siap kita bungkus pakai daun pisang. Sebelum kita bungkus, sekarang kita siapin serai. Ini ada 8 batang. Kita pakai bagian putihnya aja. Nah, serainya ini digeprek dulu. Tujuannya biar aromatiknya itu keluar ya. Jadi nanti ini tuh fungsinya biar lebih wangi. Selanjutnya ini kita potong jadi 3 bagian aja. Ini nggak kita campurin ke adonan ini ya. Nah, seperti ini udah cukup. Terus kita juga ada daun salam nih, ada 8 juga. Ini sama kita potong jadi 3 aja biar nggak terlalu kebanyakan ya. Karena aromatik pun kalau terlalu banyak, terlalu over, itu bikin rasanya kurang enak. Apalagi misalnya yang nggak nyaman sama ini, sama serai, dia akan menimbulkan rasa pahit kalau kita langsung satuin di sini nih. Oke, semuanya udah siap. Sekarang kita ambil daun pisang tadi. Oke, daun pisangnya udah siap. Sekarang kita ambil daun pisang tadi. Pertama yang ukuran besar terlebih dahulu, terus lanjut yang agak kecil. Kenapa 2 lapis? Tujuannya biar nggak bocor juga ya. Nah, ini kalau udah, tinggal kita ambil adonannya. Ini sesuai selera aja berapa banyaknya. Kalau Teteh cukup 1 sendok ini. Terus tadi kan kita udah kasih irisan ini ya. Ini kita pakai 1 iris sama ini daun salam. Kita kasih serai sama daun salam. Terus ini posisi bawahnya ditekuk 1 nih seperti ini supaya gampang dilipat. Terus yang sebelahnya juga sama, lipat kiri dan kanan. Kalau misalkan bagian atasnya belum rapi nggak masalah, nanti setelah disematkan lidi akan kita rapihkan. Nah, seperti ini. Saya lihat sendiri ya. Atau kalau mau lebih rapi lagi bisa gantian kayak gini. Tuh. Selanjutnya ini tinggal kita sematkan lidi. Kalau bisa pakai tusuk gigi lebih enak ya, lebih tipis, karena ini pakainya Teteh pakai tusuk sate dipotong-potong, jadi dia agak tebel. Nah, sekarang kita tusuk, nih jadinya seperti ini, tuh ya. Terus rapiin bagian atasnya, nah jadinya kayak gini ya, tuh. Tapi ada juga sih yang dibungkus kayak ngebungkus lontong, itu boleh banget, disesuaikan selera aja. Kalau Teteh sukanya ini, alasannya tuh kayak lebih cakep aja gitu. Terus pas dikukus juga dia bisa bertumpuk banyak. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini kita lakukan sampai selesai. Caranya sama kayak tadi ya. Selanjutnya ini udah siap kita kukus ya. Langsung aja kita masukin ke dalam kukusan. Tinggal kita masukin aja satu persatu ke dalam kukusan. Jangan lupa kukusan udah dipanasin sampai mendidih, biar nanti tuh pas ngukus maksimal ya. Ini kita tutup, kita kukus selama 30 menit atau sampai bener-bener mateng. Setelah 30 menit, sekarang kita buka. Nah, ini kelihatan ya bedanya. Kalau dia udah mateng, warna daunnya jadi seperti ini, bukan kehijauan kayak tadi. Kalau udah,
Ini tinggal kita tunggu dingin aja. Kita tunggu dulu sampai bener-bener dingin. Tujuannya nanti supaya lebih awet ketika akan kita simpen di freezer. Jangan panas-panas terus kita simpen ya. Nah itu bakalan nggak tahan lama untuk si pepesnya. Nah ini udah bener-bener dingin. Jadi satu resep itu teteh dapat sekitar 17 pepes tahu jamur. Nah kalau udah dingin ini tuh bisa banget kalian langsung masukkan ke freezer. Jadi sekarang kita siapin aja wadah. Kalau teteh biasanya kan sering banget ya nyetok pepes-pepes. Ini tuh tinggal disusun aja seperti ini. Kalau kalian punya wadah besar kayak gini. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian mau simpen per sekali masak, misalkan mau di vakum, itu bisa banget. Tapi kalau di vakum biasanya supaya nggak meleyot, kalau teteh dibekukan dulu. Nah ini kalau udah tinggal kita tutup aja. Tapi pastiin udah bener-bener dingin ya teman-teman. Dan jangan khawatir juga kalau kita bungkus satu persatu dengan daun pisang seperti ini akan mencegah freezer burn atau yang disebut dengan bunga es ya. Nah ini tinggal kita tutup aja seperti ini. Terus kita simpan di freezer. Ini kita simpan di freezer. Dan bisa tahan sampai 1 bulan. Dan kalau misalkan teman-teman mau nikmatin, kita tinggal ambil aja. Misalkan kita butuh 1 atau 2, ini tinggal dikeluarkan. Terus kita buka. Contoh kita ambil 1 aja ya. Setelah itu kita tunggu dulu sampai dia itu suhu ruang atau sekitar 30 menitan ya. Jadi jangan langsung beku terus kalian kukus. Setelah 30 menit langsung kalian masukkan ke dalam kukusan seperti ini. Terus ini tinggal ditutup, dikukus seperti biasa kurang lebih sekitar 10 menitan. Atau bisa juga nih kalau teman-teman mau lebih cepet ya. Jadi dari sini, dari freezer ini, teman-teman pindahin ke chiller ya. Kalau kulkas teteh itu sebelah ini freezer, sebelahnya chiller. Jadi kalian tinggal simpan aja. Bagusnya sih ada di area yang pintu biar lebih cepet ya. Nah kalian bisa simpan di area yang pintu supaya lebih cepet. Malamnya kita pindahin ke chiller, besok paginya tinggal kalian kukus sebentar aja. Waktunya sekitar 5 menitan aja karena dia kan udah nggak beku lagi ya. Atau bisa juga nih mau dibuka dari si daun pisangnya, terus tinggal teman-teman kukus aja, hangatin sebentar. Nah seperti itu ya untuk caranya. Dan kalau misalkan teman-teman punya microwave dengan mode defrost itu lebih cepat lagi. Biasanya sekitar ada yang 2 menit, ada yang 5 menit, tergantung besar kecilnya dari si pepesnya ya. Jadi teman-teman seperti itu. Oke, ini udah selesai untuk tahap freezernya, tahap cara memanaskannya. Dan sekarang kita akan coba buka dan kita nikmatin ya. Sekarang kita buka. Nah ini ya untuk pepesnya nih, lihat. Jadi dia tuh kalau pakai bumbu halus dia lebih menyatu seperti ini. Biasanya kalau pakai bumbu iris dia suka agak misah-misah gitu ya. Nah ini hasilnya. Dan kalau misalkan teman-teman bukan untuk stok frozen, kalian boleh tambahin irisan tomat ya. Tapi karena ini untuk stok frozen, irisan tomatnya teteh skip. Soalnya kan tomat itu kan banyak mengandung air, nanti terlalu basah dan akan merubah rasa ketika simpen di freezer. Kecuali kalau kalian mau pakai tomat, bijinya dibuang, pakai kulitnya doang, nah itu masih bisa. Sekarang teteh mau ambil sendok dulu. Kita coba ya. Ini yang daun serai sama daun salamnya. Fungsinya serai sama salam ini kenapa harus ditambahkan? Tujuannya untuk aromatik ya, jadi lebih wangi gitu. Kalau misalnya kalian nggak suka, gak nyaman pun sebenarnya nggak apa-apa. Dan sekarang kita coba nih hasilnya gimana ya. Ini untuk menu diet cocok banget sih. Misalkan kalian nggak mau makan nasi pun, karena dia udah ada tahunya untuk sebagai pengganti karbo, sayurannya udah ada jamur, udah ada tomat, terus ada rempah-rempahnya juga, sama proteinnya kita dapat dari telur. Sebenarnya tahu juga mengandung protein ya. Nah sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget menurut teteh. Versi sebelumnya kan bumbunya diiris, itu bumbunya tetap enak, tapi jauh lebih menyatu, lebih meresap, dan lebih balance pakai bumbu halus seperti ini. Ini beneran enak banget sih. Tinggal dimakan sama nasi hangat, auto nambah terus.
Jadi gimana nih teman-teman? Ternyata gampang kan cara bikin pepes jamur tahunya. Kalau kalian ada request, ada masukan, atau kalian mau share tips and trick juga, tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Teteh pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.